Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kuliner, kembali lagi dengan Kuliner Ramadan UIN Raden Fatah, Palembang. Pernah nggak sih kita sebagai mahasiswa yang baru dapat uang bulanan, tapi tiba-tiba udah habis aja? Entah itu dari nongkrong, nugas, ataupun kita check out barang. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas mengenai finansial cerdas ala muslim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananta selaku moderator dan pemateri yang sangat luar biasa yaitu Pak Muhammad Rahman Bayumi ME. Gimana Pak kabarnya? Selamat siang Bapak. Selamat siang Ananta, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Puasanya lancar ya? Iya lancar Pak. Alhamdulillah. Menurut Bapak nih gimana nih ya? Menurut Bapak cerdas finansial ala muslim itu? Oke, baiklah, terima kasih. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyapa pendengar dimanapun berada, bahwasanya untuk tema hari ini yaitu cerdas finansial ala muslim. Jadi cerdas finansial di sini yaitu berarti kita benar-benar menggunakan uang sesuai dengan pengelolaan yang tepat. Kita memastikan bahwasanya pemasukan dan pengeluaran itu seimbang. Jadi kita tidak mengeluarkan sesuatu atas dasar hanya nafsu aja atau keinginan, tapi kita benar-benar mempertimbangkan seberapa besar pendapatan yang kita punya, kemampuan yang kita punya, dan yang paling penting itu sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar kita perlukan, kayak gitu. Iya. Terus Bapak, Ananta mau nanya nih Pak, sebagai mahasiswa, yang dimana kita tuh apalagi anak kos ya Pak, sering banget ngeluarin uang kadang tuh tidak sesuai dengan keperluan. Iya. Itu bagaimana ya Pak cara mengatasinya biasanya? Oke, kalau untuk anak kos kita tahu bahwasanya mahasiswa, apalagi seumur Ananta ya, itu kan memang lagi proses menemukan jati diri, proses belajar, terus mental juga kadang-kadang masih labil. Jadi menurut saya itu satu hal yang wajar. Apabila misalnya memang pengeluaran kadang-kadang tidak terduga, tidak terkontrol, tapi paling tidak yang paling penting itu bukan kelepasannya, tapi bagaimana cara kita mengontrol dan mengambil hikmah setelahnya. Jadi kalau misalnya dalam proses menemukan hal yang baik itu memang kadang-kadang ada juga lah mungkin yang lepas kontrol, tapi yang paling penting kita tetap berada pada koridor yang sesuai dengan aturan-aturan Islam kayak gitu. Jadi nggak apa-apa misalnya lagi pengen sesuatu kita beli, tapi yang paling penting itu kita ambil pelajaran setelahnya kayak gitu. Dan yang paling penting juga dalam cerdas finansial ini untuk seluruh generasi muda, yaitu jangan sampai kalian terjebak dalam pinjaman-pinjaman online atau juga pinjaman-pinjaman yang tidak bisa kalian pertanggungjawabkan, karena itu nanti takutnya akan merugikan kalian, keluarga, bahkan orang-orang di sekitar kalian seperti itu. Nah bener banget Pak dari yang Bapak jelasin tadi. Terus Pak, nanti mau nanya lagi nih Pak. Gimana sih cara kita nahan diri dari godaan yang ada di online shop seperti Shopee, TikTok, yang dimana itu di bulan puasa ada banyak sekali Pak promo. Iya benar banget ya. Oke, jadi kalau untuk menahan diri sebenarnya yang paling penting itu bukan menahannya. Karena gini, konsep menahan itu kan terbentuk dari bagaimana kekuatan mental dan fisik kita juga ya, Pak, atau kemampuan kita. Jadi hanya orang-orang yang kuat mentalnya yang bisa menahan. Gitu. Apalagi kalau sekarang kalau kita lihat sebenarnya kan godaan, flash sale ataupun diskon besar-besaran itu kan faktor eksternal ya. Yang paling penting itu bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri yang benar-benar berasal dari dalam. Nah, menurut saya yang paling penting itu kita memahami bahwasanya apa yang kita butuhkan dan yang kita inginkan itu berbeda. Kalau kita lihat konsep kebutuhan, sebenarnya kan kebutuhan manusia misalnya kita katakanlah makan. Kita makan mungkin makan nasi, protein, sayur, cukup. Tapi kan kalau kita lihat sekarang, kalau kita lebih bicara soal keinginan, makan misalnya, makan mungkin 10.000 cukup. Tapi kalau kita menurut kita hawa nafsu dan lain-lain, itu ada yang sampai 500-an ribu untuk berbuka puasa, itu kan nggak ada habisnya sebenarnya. Tapi kalau memang seandainya kita punya pendapatan yang lebih dan itu memang tidak berat, itu ya nggak masalah. Tapi kalau kita berbicara soal konsep kebutuhan, maka tentu kita harus mempunyai kontrol diri agar kita tidak kebablasan, agar kita tetap memastikan bahwasanya pendapatan kita, tabungan kita itu masih aman. Karena memang bulan Ramadan ini kan bertujuan untuk menahan hawa nafsu juga dan selera. Jangan sampai nanti setelah Ramadan kita malah banyak hutang ataupun kita banyak masalah kayak gitu. Yang paling penting itu kita mencapai kejayaan, kemenangan, dan juga pada akhirnya kita bisa berjaya bersama-sama kayak gitu. Baik Bapak, setelah penjelasan tadi
Mungkin ada nih Pak beberapa mahasiswa yang uangnya pas-pasan Pak, tetapi mereka tuh ingin sekali Pak berbagi sedekah ataupun infak Iya. untuk mendapatkan pahala yang banyak ya Pak. Apalagi di bulan Ramadan kita harus banyak-banyak berbagi. Itu bagaimana Pak cara Bapak mengatasinya biasanya? Oke, jadi kalau yang masih pas-pasan sebenarnya kan ini masalah perspektif atau mindset ya. Bener Pak. Jadi kalau kita berbicara soal uang yang pas-pasan, itu balik lagi ke diri kita. Pas-pasannya itu seperti apa? Apakah memang kebutuhan pokok kita itu sudah terpenuhi atau belum? Tapi kalau seandainya kebutuhan pokok sudah terpenuhi, maka PR selanjutnya baru kita berpikir misalnya untuk sedekah. Tapi banyak juga orang yang memang kadang-kadang mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, dan itu tidak masalah. Jadi balik lagi kalau kita bicara apakah mahasiswa yang pas-pasan bisa berbagi, maka untuk anak ekonomi, khususnya mahasiswa ekonomi, ketika kita merasa pendapatan kita pas-pasan, maka di situ ada alarm atau sinyal untuk kita mulai menambah pendapatan lagi, mencari pekerjaan tambahan, atau kita freelance, atau mencari pekerjaan-pekerjaan yang tidak terikat waktu. Apalagi zaman sekarang, kalau kita lihat di platform media sosial, di TikTok, itu bisa affiliate, bisa TikTok Go, nah itu bisa banget dimanfaatkan oleh generasi-generasi muda secara optimal kayak gitu. Baik Bapak, boleh Bapak untuk kesan dan pesannya yang bisa Bapak berikan kepada mahasiswa yang ada di luar sana mengenai finansial cerdas ala muslim? Oke, kalau untuk cerdas finansial, mungkin pesan dalam podcast kali ini kepada seluruh pendengar dimanapun berada, cerdas finansial itu lahir dari pengalaman, proses belajar, memanfaatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi untuk bisa cerdas tentu kita harus mempunyai pengalaman yang disertai dengan ilmu. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan pengeluaran dan pendapatan sebaik-baiknya, itu tentu perlu ilmunya. Ilmunya yang paling penting yaitu mengenal diri sendiri. Kita harus mengetahui apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Jadi kita boleh menuruti keinginan apabila itu memang tidak menzolimi diri sendiri dan lingkungan. Tapi yang paling penting dalam Islam itu bagaimana kita memenuhi kebutuhan dulu, baru keinginan. Karena keinginan itu seringkali itu benar-benar disebabkan karena hawa nafsu. Jadi selagi kebutuhan kita tercukupi, saya rasa tidak ada salahnya untuk berbagi apabila kita memang mempunyai kelebihan. Jadi cerdas finansial di sini memastikan bahwasannya kita benar-benar bisa tidak mempunyai rasa bersalah ketika kita mengeluarkan sesuatu. Karena banyak sekali orang yang mengeluarkan sesuatu tapi akhirnya merasa bersalah, tabungan habis, tidak ada uang lagi. Nah itu jangan sampai. Jadi yang penting menghindari rasa bersalah dalam melakukan pengeluaran seperti itu. Jadi intinya bagaimana kita menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Jangan sampai setelah Ramadan nanti kita akhirnya punya banyak lilitan hutang, atau nanti stres, banyak masalah, akhirnya berdampak berkelanjutan. Jadi intinya cerdas finansial, carilah pendapatan yang halal dan berkah agar kita bisa memenuhi kebutuhan dan bisa berbagi, seperti itu. Oke, baik Bapak. Dari kesimpulan yang Ananta tangkap tadi bahwa cerdas finansial ala muslim itu bagaimana cara kita mengelola uang dengan baik, mulai dari pengeluaran dan juga pemasukan itu dengan cerdas. Mulai dari kita menggunakan ataupun mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan, bukan sesuai dengan keinginan yang kita miliki. Mungkin itu saja Bapak yang bisa kita sampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak atas sama-sama atas pengalaman dan sharing session yang sangat luar biasa. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik pemirsa, saya Ananta selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.